Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Heri dan Mbak Deborah. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Irnaldi Rizky Oktavian dengan NIM 12 201 dari kelas TKF. Hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya lakukan. Izinkan saya untuk mempresentasikannya. Jadi, review jurnal yang saya presentasikan dengan judul What is the impact of endodontic irrigant solution on the viability of stem cell from apical papilla in an in vitro setting? Jadi, ada beberapa hal yang akan dibahas dalam review jurnal ini. Pertama-tama, saya akan membahas rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, rumusan masalah. Penanganan nekrosis pada pulpa pada gigi permanen yang belum matang tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam perawatan endodontik dan kedokteran gigi anak. Nekrosis pulpa ini menghambat perkembangan akar gigi yang berkelanjutan sehingga menyebabkan kerapuhan dan risiko fraktur yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, perawatan endodontik regeneratif merupakan pendekatan untuk memulihkan struktur yang rusak seperti dentin dan sementum, sekaligus merevitalisasi kompleks pulpa dentin. Pedoman saat ini merekomendasikan penggunaan larutan irigasi untuk mendisinfeksi saluran akar sebelum menyebabkan pendarahan pada jaringan papila apikal. Sebelumnya saya izinkan menjelaskan apa aja yang akan dibahas dan apa aja yang dibahas maksudnya itu adalah istilah-istilah atau pengertian dari kata-kata yang akan dibahas ke depannya. Pertama, yaitu adalah jaringan pulpa. Jaringan pulpa adalah jaringan lunak yang terletak di bagian tengah gigi, terdiri dari berbagai sel, termasuk ontoblast, fibroblast, dan sel-sel imun. Pulpa berfungsi penting dalam menjaga vitalitas gigi dengan melakukan beberapa peran, seperti pembentukan dentin, penyediaan nutrisi, dan respon terhadap rangsangan. Selanjutnya ada nekrosis pulpa. Nekrosis pulpa adalah kondisi patologis di mana jaringan pulpa di dalam gigi mengalami kematian. Pulpa gigi adalah jaringan lunak yang mengandung pembuluh darah dan saraf dan terletak di lapisan paling dalam gigi. Nekrosis pulpa terjadi ketika pasokan darah ke jaringan pulpa terganggu, seiring kali akibat infeksi bakteri yang berasal dari gigi berlubang atau trauma pada gigi, atau cedera pada gigi. Nekrosis pulpa ini menghambat perkembangan akar gigi yang berkelanjutan, sehingga menyebabkan kerapuhan dan risiko fraktur yang lebih besar seiring berjalannya waktu, misalkan bolong dan kerusakan pada gigi atau gigi berlubang yang permanen. Selanjutnya, ada nekrosis pulpa pada gigi permanen yang belum matang. Apa sih yang dimaksud dengan nekrosis pulpa pada gigi permanen yang belum matang? Nekrosis pulpa pada gigi permanen yang belum matang merujuk pada kondisi di mana jaringan pulpa di dalam gigi yang masih dalam tahap perkembangan belum sepenuhnya matang mengalami kematian. Definisi dari gigi permanen yang belum matang ialah gigi yang masih dalam proses perkembangan di mana akar gigi belum sepenuhnya terbentuk dan apex atau ujung akar masih terbuka. Ini biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja. Nah, terus apa penyebab dari nekrosis pulpa pada gigi permanen yang belum matang? Jadi, ada beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan nekrosis pulpa pada gigi permanen yang belum matang, yaitu meliputi karies gigi. Apa karies gigi? Karies gigi adalah infeksi bakteri akibat kerusakan gigi
yang tidak diobati sehingga dapat menjalar ke pulpa, menyebabkan peradangan, pulpitis, dan jika tidak diobati lagi, akan berakhir dengan nekrosis. Selanjutnya adalah trauma pada gigi atau cedera atau benturan pada gigi dapat merusak pulpa secara langsung mengakibatkan kematian jaringan. Selanjutnya ada dens evaginatus. Apa sih dens evaginatus? Kondisi ini menyebabkan pembentukan struktur tambahan pada permukaan gigi yang bisa mengarah pada kerusakan pulpa jika tidak ditangani dengan baik. Nah, jika mengalami dens evaginatus, disarankan untuk langsung ke dokter gigi untuk ditangani lebih lanjut agar tidak beranjak ke nekrosis pulpa. Selanjutnya adalah risiko dan komplikasi yang disebabkan oleh nekrosis pulpa. Yang pertama, pertumbuhan akar terhenti. Nah, apa sih risiko dari pertumbuhan akar terhenti atau apa yang terjadi ketika nekrosis pulpa terjadi? Ya, itu adalah pertumbuhan akar terhenti. Jika nekrosis pulpa terjadi, pertumbuhan akar gigi tidak akan berlanjut. Hal ini mengakibatkan akar tetap pendek dengan dinding yang tipis, mengakibatkan risiko fraktur di masa depan. Misalkan bolong permanen, terus gigi berlubang, gigi tidak rapi. Nah, selanjutnya ada kesulitan dalam perawatan endodontik. Saluran akar pada gigi dengan apeks terbuka lebih sulit untuk dibersihkan dan dicabut. Akar tetap karena sisa-sisa jaringan nekrotik dapat tertinggal, meningkatkan resiko infeksi lebih lanjut. Nah, tadi kita udah bahas nih, apa tuh? Tadi endodontik. Selanjutnya, apakah kalian penasaran dengan perawatan endodontik? Ya, tentu. Karena perawatan endodontik regeneratif itu sangat bagus untuk mengobati nekrosis pulpa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perawatan endodontik regeneratif itu sendiri? Ya, perawatan endodontik regeneratif adalah pendekatan inovatif dalam kedokteran gigi yang bertujuan untuk mengembalikan vitalitas dan fungsi jaringan pulpa pada gigi yang mengalami nekrosis pulpa. Perawatan endodontik regeneratif dirancang untuk menggantikan struktur yang rusak, termasuk dentin dan jaringan pulpa dengan menggunakan prinsip biologi. Tujuan apa aja yang dituju untuk perawatan endodontik regeneratif ini? Yaitu ada 3. 1. Menghilangkan gejala dan memperbaiki jaringan pulpa. 2. Meningkatkan ketebalan dan panjang akar gigi. Yang ketiga, mengembalikan vitalitas pulpa dan fungsi fisiologis normal. Selanjutnya, tadi yang perawatan endodontik. Nah, selanjutnya adalah dentin. Dentin merupakan komponen utama dari struktur gigi, berfungsi sebagai lapisan pelindung dan penopang bagi enamel atau bagian luar gigi, dan pulpa bagian dalam gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah. Dentin terdiri dari sekitar 70% bahan anorganik, itu adalah hidroksiapatif, terus 20% organik, yaitu adalah kolagen, dan 10% air. Dentin memiliki struktur mikroskopis yang disebut tubulus dentin, yaitu saluran kecil yang terhubung dengan saraf gigi. Selanjutnya ada sementum. Apa sih sementum? Sementum adalah jaringan mesenkimal terkalifikasi yang membentuk lapisan luar akar gigi. Sementum berfungsi sebagai tempat pelekatan serat ligamentum periodontal yang membantu menjaga gigi tetap berada dalam soketnya. Selain itu, sementum juga berperan dalam penyegel tubulus dentin akar dan melindungi pulpa gigi. Selanjutnya adalah jaringan papila apikal. Apa sih jaringan papila apikal? Jaringan papila apikal adalah jaringan yang terletak di sekitar ujung akar gigi.
yang merupakan bagian penting dari sistem periodontium. Jaringan ini berfungsi untuk mendukung dan melindungi akar gigi serta berperan dalam proses penyembuhan dan respon terhadap infeksi. Fungsi jaringan papila apikal. Yang pertama, sumber sel punka. Papila apikal mengandung sel punka apikal (SCAP) yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, termasuk odontoblas yang bertanggung jawab untuk pembentukan dentin. Selanjutnya adalah regenerasi jaringan. Jaringan ini berkontribusi pada proses penyembuhan dan regenerasi setelah cedera atau infeksi pada pulpa gigi. Yang terakhir, dukungan vaskularisasi. Papila apikal juga mengandung pembuluh darah yang memberikan nutrisi dan oksigen penting untuk sel-sel di sekitarnya. Selanjutnya adalah sel punka. Sel punka adalah sel yang belum memiliki fungsi khusus dan dapat berkembang menjadi berbagai jenis sel seperti sel otot, sel darah, atau sel saraf. Sel punka dapat membelah diri secara terus-menerus, menghasilkan lebih banyak sel punka atau sel yang telah terdiferensiasi. Selanjutnya adalah sel punka papila apikal. Sel punka papila apikal adalah jenis sel punka yang ditemukan di papila apikal, yaitu jaringan yang terletak di ujung akar gigi. Sel punka ini memiliki potensi untuk berperan dalam regenerasi jaringan gigi dan perbaikan pulpa gigi. Dalam bidang endodontik regeneratif, sel punka memainkan peran penting. Sel multipotensi ini menunjukkan kapasitas luar biasa untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, termasuk sel odontoblas dan Daerah papila apikal mengandung konsentrasi tinggi sel punka yang dikenal sebagai sel punka papila apikal (SCAP) yang memiliki kemampuan kuat untuk melawan infeksi endodontik. Sel ini memainkan peran penting dalam proses pembentukan akar, bekerja sama dengan selubung akar epitel Hedwig. Selubung akar epitel. Selanjutnya itu adalah larutan irigasi. Larutan irigasi yang dimaksud di sini adalah cairan yang digunakan dalam perawatan saluran akar gigi untuk membersihkan dan mendisinfeksi saluran akar selama prosedur endodontik. Larutan irigasi memiliki beberapa fungsi penting dalam perawatan saluran akar. Antara lain, yang pertama, menghilangkan jaringan nekrotik, mikroorganisme, dan serpian dentin dan seluruh akar terinfeksi. Yang kedua, memiliki sifat antimikroba untuk membunuh bakteri dan mencegah infeksi lebih lanjut. Yang ketiga, membantu melakukan jaringan pulpa yang mati dan memudahkan pembersihan saluran. Mendisinfeksi saluran akar sebelum menyebabkan pendarahan. Selanjutnya, mendisinfeksi saluran akar sebelum menyebabkan pendarahan pada jaringan periapikal. Nah, selanjutnya itu adalah larutan natrium hipoklorit. Nah, American Association of Endodontics atau AAE dan European Society of Endodontology atau SEE telah menetapkan pedoman untuk prosedur endodontik regeneratif berdasarkan penelitian terkini. AR merekomendasikan penggunaan larutan natrium hipoklorit 1,5% untuk irigasi saluran akar, sedangkan ASE menyarankan kisaran konsentrasi dari 1,5% hingga 3%. Kedua organisasi menyetujui menggunakan asam atilen diamintetrasetat atau EDTA sebesar 17%. Nah, jadi larutan natrium hipoklorit atau NaOCl 1,5% digunakan
dalam irigasi saluran akar selama prosedur endodontik karena memiliki beberapa fungsi penting. Apa aja tuh fungsi pentingnya? Yang pertama, disinfeksi. Nah, natrium hipoklorit memiliki sifat antibakteri yang kuat. Ketika digunakan sebagai larutan irigasi, NaOCl efektif dalam membunuh beberapa jenis mikroorganisme, termasuk bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran akar. Ini membantu mencegah infeksi lebih lanjut dan mempromosikan penyembuhan. Nah, selanjutnya melakukan jaringan nekrotik. Nah, NaCl juga dapat melakukan jaringan nekrotik. Apa sih? NaCl dapat melakukan jaringan organik, termasuk jaringan pulpa yang mati, dan debris yang ada di dalam saluran akar. Proses ini sangat penting untuk membersihkan saluran akar secara menyeluruh, sehingga memudahkan akses ke area terinfeksi dan mempersiapkan saluran untuk pengisian. Yang ketiga, menghilangkan smear layer. Selama proses pembersihan saluran akar, lapisan tipis yang disebut smear layer terbentuk di dinding saluran. NaOCl membantu menghilangkan smear layer ini sehingga meningkatkan penetrasi bahan pengisi ke dalam dentin dan memperbaiki ikatan antara bahan pengisi dan dinding saluran akar. Terus yang keempat, meningkatkan kebersihan saluran akar. Dengan menghilangkan debris dan mikroorganisme secara melarutkan jaringan nekrotik, NaOCl berkontribusi pada peningkatan kebersihan saluran akar secara keseluruhan. Hal ini penting untuk mencapai hasil perawatan yang optimal dan mengurangi risiko kegagalan perawatan. Yang kelima, peningkatan efektivitas dan konsentrasi yang berbeda. Meskipun NaOCl 1,5% efektif, konsentrasi yang lebih tinggi seperti 2,5% hingga 5,25% biasanya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam melarutkan jaringan dan membunuh mikroorganisme. Namun, penggunaan konsentrasi yang lebih tinggi juga harus diperhatikan untuk menghindari potensi toksitas terhadap jaringan sehat di sekitar gigi. Nah, selanjutnya adalah larutan irigasi klorhexidin. Larutan irigasi klorhexidin adalah agen antimikroba yang digunakan secara luas dalam praktik kedokteran gigi, terutama dalam perawatan saluran akar dan terapi periodontal. Fungsi utama klorhexidin yaitu: 1. Aktivitas antimikroba. Klorhexidin memiliki spektrum aktivitas yang luas terhadap bakteri, gram positif dan gram negatif, serta dapat membunuh spora bakteri, virus lipofilik, dan jamur. Ini menjadikan pilihan yang efektif untuk mengeliminasi mikroorganisme dari saluran akar dan area periodontal. Terus selanjutnya, fungsi lain dari larutan irigasi klorhexidin yaitu adalah menghilangkan debris dan jaringan nekrotik. Klorhexidin membantu membersihkan saluran akar dengan menghilangkan debris dan jaringan nekrotik terutama di area. Fungsi lain dari larutan irigasi klorhexidin atau CHX yaitu adalah menghilangkan debris dan jaringan nekrotik. Klorhexidin membantu membersihkan saluran akar dengan menghilangkan debris dan jaringan nekrotik, terutama di saluran terutama di area yang sulit dijangkau oleh preparasi mekanik. Selanjutnya adalah asam etilen diamin tetrasetat yaitu ETA 17%. Asam ETA 17% memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks perawatan endodontik regeneratif. Jadi di sini adalah penjelasan mengenai fungsi ETA dalam prosedur. Ini ada fungsi ETA. 1. Menghilangkan smear layer.
ETA digunakan untuk menghilangkan smell layer, yaitu lapisan tipis yang terbentuk di dinding saluran akar selama proses pengerusan dan pengolahan saluran. Smell layer dapat menghambat penetrasi bahan pengisi dan mengurangi efektivitas disinfeksi. Dengan menghilangkan smell layer, ETA membantu membuka tubulus dentin sehingga memudahkan akses ke jaringan yang lebih dalam. Yang kedua, mendemineralisasi dentin. ETA berfungsi sebagai agen cetaling yang dapat mendemineralisasi dentin. Proses ini penting karena dengan mendemineralisasi dentin, ETA membantu mengekspos matriks dentin yang mengandung faktor pertumbuhan. Selanjutnya, ETA dapat menyebabkan pelepasan faktor pertumbuhan dari matriks dentin yang penting untuk proses regenerasi jaringan pulpa dan dentin. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan viabilitas sel punka. Menggunakan ETA 17% dalam perawatan endotondik regeneratif juga telah terbukti meningkatkan viabilitas sel punka apikal atau SCAP. Sel-sel ini sangat penting dalam proses regenerasi karena mereka memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi odontoblas dan membantu pembentukan jaringan baru. Keempat, kombinasi dengan natrium hipoklorit NaOCl. Dalam prosedur endotondik regeneratif, ETA sering digunakan setelah natrium hipoklorit atau NaOCl. Kombinasi ini direkomendasikan karena satu, NaOCl memiliki sifat disinfektan yang kuat, tetapi dapat merusak faktor pertumbuhan jika digunakan terlalu lama. Terus yang selanjutnya, penggunaan ETA setelah NaOCl membantu memaksimalkan efektivitas kedua bahan tersebut dengan menjaga viabilitas sel punka dan mendukung proses penyembuhan. Yang kelima, dukungan terhadap proses regeneratif. Dengan menghilangkan kontaminan dan meningkatkan akses ke jaringan pulpa, ETA berkontribusi pada keberhasilan perawatan endotondik regeneratif seperti revaskularisasi apikal, di mana tujuan utamanya adalah untuk memulihkan vitalitas pulpa dan mendukung pertumbuhan akar. Nah, sebelum memulai pendarahan di saluran akar, ESM merekomendasikan pembiasan akhir dengan 5 ml larutan garam normal NaS. Nah, apa sih pembiasan akhir menggunakan larutan garam normal atau NaS? Pembiasan akhir dengan 5 ml larutan garam normal atau NaS dalam proses endotondik regeneratif memiliki beberapa tujuan dan manfaat penting. Nah, di sini ada beberapa manfaat tujuannya. Yang pertama, itu adalah menghilangkan sisa-sisa bahan. Pembiasan dengan larutan garam normal bertujuan untuk membersihkan saluran akar dari sisa-sisa bahan irigasi sebelumnya, seperti natrium hipoklorit NaOCl atau chlorhexidin, serta debris dan jaringan nekrotik yang mungkin masih tertinggal setelah proses pembersihan. Terus selanjutnya, menetralkan sisa bahan. Larutan garam normal membantu menetralkan efek sisa bahan kimia yang mungkin dapat mengganggu jaringan pulpa atau menyebabkan iritasi jika dibiarkan di dalam saluran akar. Nah, selain tujuan, ada juga manfaat larutan garam normal. Yang pertama, biokompatibilitas. Selin adalah larutan yang biokompatibel sehingga aman digunakan dalam saluran akar tanpa menimbulkan reaksi negatif pada jaringan di sekitarnya.
Selanjutnya, mendukung regenerasi dengan membersihkan saluran akar secara menyeluruh. Larutan garam normal menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan sel-sel punka dan jaringan baru yang merupakan tujuan utama dan perawatan endodontik regeneratif. Nah, yang terakhir, membantu pembentukan pembekuan darah setelah pembilasan. Ruang saluran akar dapat diisi dengan bahan yang mendukung pertumbuhan jaringan, seperti scaffold atau faktor pertumbuhan yang memerlukan lingkungan bersih dan steril untuk mendukung pembentukan pembekuan darah dan regenerasi jaringan. Selanjutnya adalah viabilitas sel punka dari papil apikal atau SCAP, masih kontroversial. Apa sih kontroversialnya? Iya, karena sel punka dari papila apikal ini memiliki efek positif dan efek negatif. Jadi pertama efek positifnya dulu, yaitu meningkatkan akses ke faktor pertumbuhan. ETA dapat membantu menghilangkan smell layer dan mendemineralisasi dentin yang memungkinkan pelepasan faktor pertumbuhan dari matriks dentin. Ini dapat meningkatkan viabilitas dan aktivitas SCAP. Terus selanjutnya, mendukung regenerasi dengan membuka akses ke jaringan pulpa dan faktor pertumbuhan. ETA dapat berkontribusi pada proses regeneratif, mendukung diferensiasi SCAP menjadi odontoblas. Nah, selanjutnya, selain ada efek positif, ada juga efek negatif dari sel punca dari papila apikal ini atau SCAP. Yang pertama itu adalah potensi sitotoksisitas, yaitu pada konsentrasi tinggi, ETA dapat memiliki efek sitotoksik yang merugikan sel punka. Penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi yang berlebihan dapat mengurangi visibilitas sel dengan merusak membran sel atau mengganggu fungsi sel. Variasi respon. Jadi yang selanjutnya adalah variasi respon. Respon SCAP terhadap ETA dapat bervariasi tergantung pada konsentrasi yang digunakan, durasi paparan, dan kondisi lingkungan lainnya. Ini menjadikan hasilnya tidak konsisten di berbagai studi. Selanjutnya adalah risiko bias dan cara mengatasinya. Apa sih risiko bias? Nah, risiko bias merujuk pada kemungkinan terjadinya kesalahan sistematis dalam penelitian atau analisis yang dapat mempengaruhi hasil dan kesimpulan yang diambil. Bias ini dapat muncul dari berbagai sumber dan dapat mengarah pada interpretasi yang tidak akurat atau tidak adil terhadap data. Nah, bagaimana cara mengatasi risiko bias ini? Nah, mengatasi risiko bias dalam penelitian dalam suatu percobaan adalah langkah penting untuk memastikan validitas dan keandalan hasil. Berikut nih adalah strategi yang dapat atau cara-cara yang dapat diterapkan untuk mengecilkan atau mengatasi dari risiko bias ini. Yang pertama, itu adalah desain penelitian yang kuat. Nah, apa sih desain penelitian yang kuat? Yang pertama, rancangan desain yang jelas. Pastikan desain penelitian sudah ditentukan dengan baik sebelum pengumpulan data. Desain yang kuat membantu mengurangi kemungkinan bias yang muncul dari ketidakjelasan metodologi. Terus adalah gunakan metode acak. Penerapan teknik pengambilan sampel acak dapat membantu memastikan bahwa sampel mencerminkan populasi yang lebih luas, sehingga menghindari bias seleksi. Yang kedua, pemilihan sampel yang representatif. Nah, tinjauan prosedur pemilihan sampel harus evaluasi cara peserta direkrut untuk memastikan bahwa sampel tidak hanya berasal dari kelompok tertentu yang dapat mempersempit hasil penelitian. Nah, selanjutnya,
kriteria pemilihan yang jelas. Harus jelas, karena kalau tidak jelas ya tidak jelas datanya. Nah, pastikan kriteria pemilihan sampel lengkap dan kredibel untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan. Nah, yang ketiga, metode pengumpulan data yang konsisten. Jadi, standarisasi proses pengumpulan data pengumpulan data. Nah, pastikan bahwa data dikumpulkan dengan cara yang konsisten di antara semua responden untuk menghindari variasi yang dapat menyebabkan bias. Selanjutnya, gunakan instrumen valid dan teruji. Pastikan bahwa alat ukur yang digunakan telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengurangi potensi bias dan pengukuran. Nah, bisa juga dikalibrasi. Nah, yang keempat, kesadaran dan refleksivitas. Sadar akan bias pribadi, peneliti harus menyadari potensi bias dan praduga mereka sendiri, serta berusaha untuk memisahkan pandangan pribadi dari proses penelitian. Yang kelima, pra-pendaftaran penelitian. Daftarkan protokol penelitian, mendaftarkan hipotesis, dasar penelitian, dan rencana analisis sebelum mengumpulkan data dapat mencegah perubahan rencana yang bisa menimbulkan bias. Yang terakhir adalah replikasi dan verifikasi. Lakukan replikasi penelitian, mendorong studi replikasi untuk memvalidasi temuan secara independen membantu memastikan konsisten hasil di berbagai konteks. Yang terakhir adalah triangulasi data, menggunakan berbagai sumber dari metode untuk mengumpulkan data dapat meningkatkan validitas hasil dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber saja. Nah, selanjutnya apa sih penelitian in vitro? Nah, penelitian in vitro mencakup teknik dan eksperimen yang dilakukan untuk mempelajari sel, jaringan, atau organ dalam kondisi yang terkendali tanpa melibatkan organisme hidup secara keseluruhan. Jadi kita menggunakan cawang Petri tidak di dalam langsung di organisasi tersebut. Ini memungkinkan penelitian untuk mengamati fenomena biologis dengan lebih terfokus dan tanpa gangguan dari variabel lain yang ada dalam sistem biologis kompleks. Metode ini sering digunakan dalam penelitian biomedis, pengembangan obat, dan studi toksikologi, di mana sel atau jaringan dikultur untuk mengevaluasi interaksi antara zat tertentu dan sel target. Nah, selanjutnya, beberapa penelitian in vitro telah memiliki dampak ini terhadap viabilitas sel dari papila apikal. Tujuan dari tinjauan sistematis ini adalah untuk mengevaluasi dampak larutan irigasi endotonik terhadap viabilitas ECAP dalam pengaturan in vitro. Nah, ini adalah hasil review. Sebuah studi mengenai dampak berbagai konsentrasi ETA pada viabilitas ECAP mengamati bahwa sel yang diberi ETA menunjukkan penurunan kelangsungan hidup sel yang signifikan dibandingkan dengan kontrol. Meskipun demikian, tidak ada variasi yang signifikan secara statistik ketika sel diberi ETA 1,25% dan 2,5%. Lebih jauh lagi, sebuah studi yang menggunakan volume ETA dan NSS yang berbeda sebagai irigasi akhir menemukan bahwa pada hari ke-1 jumlah SCAP yang viabel tidak berbeda secara signifikan antara kelompok. Pada hari ke-3 dan ke-7, kelompok NSS menunjukkan jumlah sel viabel terendah dan kelompok ETA 20 mili NNS memiliki jumlah tertinggi. Jumlah SCAP yang viabel dalam kelompok ETA 20 mili NSS jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok NSS. Sebuah studi tambahan menyelidiki dampak dari berbagai tingkat NaOCl yang dikombinasikan dengan ETA sebagai irigasi akhir, menunjukkan tingkat kelangsungan hidup yang sebanding di antara kelompok-kelompok yang mengalami konsentrasi NaOCl yang lebih rendah. Lebih jauh, ETA 17% menyebabkan peningkatan kelangsungan hidup sebagai penangkal beberapa dampak
berbahaya dari NaOCl. Sebuah studi yang meneliti dampak dari berbagai konsentrasi CHX pada kelangsungan hidup SCAP bersama dengan potensi untuk menangkal potensi efek berbahaya tidak langsung, mengungkapkan bahwa paparan langsung SCAP terhadap CHX secara signifikan memengaruhi kelangsungan hidup sel pada konsentrasi yang melebihi. Sementara konsentrasi yang lebih rendah tidak menunjukkan dampak yang merugikan. Kerugian digunakan untuk waktu yang singkat dan dinetralkan. Ia dapat berfungsi sebagai lecithin. Ia dapat berfungsi sebagai antiseptik yang ringan dan melindungi sel sebelum regresi endotermik. Endotondik. Beberapa artikel telah mengevaluasi efek larutan irigasi dibandingkan dengan larutan irigasi lainnya. Satu studi mengeksplorasi efek penggabungan NaOCl dengan asam sitrat dan ETA dan tidak menunjukkan perbedaan di antara kelompok yang diobati dengan NaOCl ETA dan NaOCl asam sitrat. Studi lain menganalisis dampak CHX, ETA, dan NaOCl untuk durasi yang berbeda dan menunjukkan bahwa peningkatan waktu paparan menurunkan viabilitas sel punca. Secara umum, sitotoksitas larutan irigasi adalah sebagai berikut kelompok kontrol. Sama dengan selin, dikurang 2% CHX, kurang lebih kecil 1,5% LCA, lebih kecil 17% ETA. Penulis mempelajari lebih lanjut juga mengeksplorasi efek agen seperti 17% ETA, 10% CA, 10% asam fosfat, dan 37% asam fosfat. Dan menyoroti bahwa baik kelompok 17% ETA maupun 10% asam sitrat menunjukkan peningkatan viabilitas seluruh dibandingkan dengan kelompok asam fosfat, dan tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok uji kelompok kontrol. Selanjutnya, merincikan dampak dari berbagai larutan yang menunjukkan bahwa setiap interval pengamatan efek sitotoksis terbesar dan minimal diamati masing-masing pada kelompok MTAD dan larutan salin normal. Tingkat toksisitas bahan yang diperiksa mulai dari yang paling beracun hingga yang paling tidak beracun adalah sebagai berikut. MTAD lebih besar dari ETA, lebih besar Qmax sama dengan NaOCl, lebih besar CHX, lebih besar garam normal. Penulis telah mengeksplorasi efek dari larutan irigasi ini dalam kombinasi sama lain. Penulis mengevaluasi efek dari berbagai konsentrasi NaOCl yang dicampur dengan zat lain, ETA dan Simmerclear, dan berbagai konsentrasi Qmix yang menunjukkan penurunan viabilitas sel pada konsentrasi yang lebih tinggi. Selain itu, NaOCl (ETA) menunjukkan viabilitas seluler yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok lain. Selain dari 0,% Qmix, penulis menyelidiki efek dari berbagai protokol irigasi saluran akar. ETA, NaOCl ditambah ETA, ETA ditambah CHX, dan NaOCl ditambah ETA ditambah IPA ditambah CHX. Dan pada viabilitas SCAP dan mengungkapkan bahwa irigasi dengan ETA adalah yang paling efektif dalam mempertahankan viabilitas sel, diikuti oleh irigasi dengan NaOCl plus ETA. Di sisi lain, metode yang menggabungkan CHX menunjukkan tidak adanya sel yang bertahan hidup. Penulis telah menyelidiki efek larutan irigasi non-konvensional terhadap viabilitas sel SCAP, efek larutan endosin terhadap viabilitas sel SCAP, dan menunjukkan bahwa endosin menunjukkan sitotoksitas yang jauh berkurang terhadap sel SCAP dibandingkan dengan setiap irigasi endotondik lain yang dievaluasi, NaOCl, ETA, dan CHX. Khususnya setelah periode paparan yang diperpanjang selama 24 jam. Selain itu, elite effect OCT yang dikombinasikan dengan agen irigasi konvensional mengungkapkan bahwa pada konsentrasi tingkat menengah 0,05%, 0,05%, 0,1%, dan 0,2% pada 24 jam, 0,05% dan 0,05% dan 0,1% pada 48 jam, NaOCl dan ETA meningkatkan tingkat keberlangsungan hidup yang lebih besar daripada OCT dan CHX.
Sebuah studi terpisah yang menelitikan dampak zat alami seperti sari, buah mengkudu, lem lebah, dan Azadirachta indica (NEM) mengungkapkan bahwa kelompok kontrol menunjukkan jumlah sel terbesar untuk HSCAP diikuti oleh pengkudu dan lem buah. Sebaiknya Azadirachta indica menunjukkan jumlah sel yang jauh berkurang. Sedangkan jumlah sel minimal terlihat pada kelompok NaCl 0,5%. Studi lain memiliki dampak komunikasi nisin dengan polifenol akar manis terpilih, glabridin, licoridin, dan licokaleo-A pada viabilitas sel SCAP dan menunjukkan bahwa nisin glabridin menyebabkan penurunan viabilitas sel punca. Semua kombinasi yang diuji menunjukkan toksisitas rendah. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel ini adalah penilaian risiko bias. Pada tabel dan gambar, analisis risiko bias dalam penilaian kritis, risiko bias yang nyata diidentifikasi. Terutama karena kurangnya pengacakan dalam pemilihan sampel dan justifikasi yang tidak memadai untuk ukuran sampel yang dipilih. Setiap studi menunjukkan perbedaan yang memadai antara kelompok kontrol dan intervensi sekaligus menetapkan metode yang andal untuk menilai hasil. Risiko bias minimal untuk tujuan yang dinyatakan dengan jelas, kesetaraan awal, kelompok protokol pengkondisian yang mapan, ukuran yang seragam, dan penerapan teknik statistik yang tepat. Nah, selanjutnya ada diskusi. Disinfeksi lingkungan mikro yang efektif dan persiapan lokasi yang menyeluruh sangat diperlukan untuk regenerasi endodontik yang sukses, terutama dalam kasus gigi yang belum matang, di mana meminimalkan instrumentasi disarankan karena kerapuhan dentin. Dekontaminasi kimia melalui penggunaan irigasi endodontik sangat penting. Penelitian telah menunjukkan bahwa sel punca. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sel punca yang berasal dari gigi, terutama yang berasal dari daerah papila apikal, memainkan peran penting dalam perkembangan akar. Setelah kemampuan antibakteri dan demineralisasi larutan irigasi, larutan ini juga mempengaruhi viabilitas sel induk dari papila apikal (SCAP). Tujuan dari tinjauan sistematis ini adalah untuk mengevaluasi efek berbagai perawatan endodontik larutan irigasi pada viabilitas sel induk dari papila apikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon SCAP terhadap berbagai irigan endodontik seperti ETA, natrium hipokrit, chlorhexidine, asifcitrat, dan larutan non-konvensional lainnya bervariasi secara signifikan. Kemanjuran larutan irigasi endodontik dalam perawatan endodontik regeneratif harus dinilai berdasarkan 3 aspek utama, yaitu kemanjuran disinfeksi, 2 perannya dalam pengondisian dentin dan merangsang ke pelepasan faktor pertumbuhan dari dentin, dan 3 dampaknya terhadap sel induk primer. Untuk menyediakan lingkungan yang optimal lagi prosedur perawatan endodontik regeneratif (REP), suatu irigasi harus secara efektif mengatasi masing-masing komponen ini. Penulis telah menunjukkan bahwa bahan irigasi seperti ETA dan asifcitrat efektif dalam mendisinfeksi dan meningkatkan produksi faktor pertumbuhan dari dentin. Meskipun demikian, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar larutan irigasi memiliki efek buruk pada viabilitas SCAP dan tidak memberikan dampak yang memadai pada SCAP. Dampak larutan irigasi yang berbeda terhadap viabilitas sel bergantung pada konsentrasinya. Pada konsentrasi yang lebih rendah, larutan ini memiliki lebih sedikit efek buruk pada sel. Konsentrasi yang lebih tinggi dari 1,5% natrium hipoklorit, 2% chlorhexidine, 10% asam sitrat, dan 2,5% ETA telah dilaporkan menyebabkan efek negatif yang lebih besar pada viabilitas sel. Namun,
Penting untuk menentukan apakah konsentrasi ini juga memberikan efek antibakteri yang bermanfaat yang cukup untuk menghilangkan infeksi sepenuhnya. Di antara berbagai larutan irigasi, ETA 17% seperti yang direkomendasikan oleh pedoman AAE tetap menjadi pilihan yang tepat. REP karena efikasinya yang tinggi dalam menginduksi pelepasan faktor pertumbuhan, namun dampak ETA pada viabilitas sel tidak sepenuhnya menguntungkan dan dapat dikombinasikan dengan 20 ml larutan garam normal untuk irigasi akhir guna mengurangi efek samping. Mengikuti pedoman AAE yang direkomendasikan oleh tinjauan ini, penggunaan natrium hipoklorit yang diikuti dengan irigasi ETA mengurangi efek samping natrium hipoklorit terhadap sel. Disarankan untuk menggunakan konsentrasi NaOCl di bawah 1,%. Penulis telah menunjukkan bahwa kemampuan chlorhexidin bergantung pada dosis dan efeknya terhadap keberlangsungan hidup sel kurang signifikan dibandingkan dengan irigan lain. Chlorhexidin tampaknya tidak beracun bagi sel punka dan dapat dalam jangka panjang, tetapi dapat memicu respon inflamasi pada sel-sel ini. Asam silitat atau Ca merupakan bahan irigasi yang potensial dalam prosedur endotondik regeneratif karena kemampuannya untuk memodifikasi saluran akar sebagai faktor kelasi dan kemampuannya untuk menginduksi pelepasan faktor pertumbuhan dari dentin. Penulis telah menunjukkan bahwa 10% asam sitrat yang dikombinasikan dengan 1,% NaCl, 10% Ca, dan 17% ETA menghasilkan viabilitas sel yang lebih besar daripada asam fosfat 37%. Zat alami dari irigan yang jarang ditemukan seperti endosin, OCT, azadicrata indica, dan kombinasi polifenol nisin dan akar manis memerlukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Disinfeksi saluran akar sangat penting untuk mengkeberhasilan regenerasi endotondik, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar larutan irigasi terdampak negatif pada viabilitas ECAP. Efek berbagai larutan irigasi pada viabilitas sel tergantung pada konsentrasinya. Pada konsentrasi yang lebih rendah, larutan ini memiliki lebih sedikit efek buruk pada sel. Viabilitas sel berkurang secara signifikan pada konsentrasi yang lebih besar, dari 1,5% hipoklorit, 2% chlorhexidin, 10% asam sitrat, dan 2,5% ETA. Secara keseluruhan, ETA seperti yang direkomendasikan oleh pedoman AAE tetap menjadi pilihan yang tepat untuk mengobati REP. Namun penelitian yang lebih lanjut berkaitan untuk menilai pengaruh irigasi pada regenerasi jaringan karena rendahnya kualitas metodologi penelitian in vitro. Sekian, terima kasih penjelasan dari review jurnal yang telah saya lakukan. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata maupun belibet-belibet ataupun ada kesalahan di dalam PPT presentasinya. Saya minta maaf kepada Pak Heri dan Mbak Deborah. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.